Suatu hari tukang nasi goreng mendapat pesanan. Pemilik ingin memesan nasi goreng sebanyak 25 biji, 24 telur terpisah semua, yang satu dicampur, yang dipisah 8 ceplok setengah matang, 8 ceplok matang, 4 dadar kering agak gosong, 4 dadar jangan terlalu kering, dan seterusnya. Bacanya aja sampai pusing. Tentu saja sebagai pedagang akan pusing menerima pesanan seperti itu. Sebenarnya pelanggan tersebut bisa menyederhanakan pesanan tersebut, yaitu menjadi tabel. Nah, kan lebih enak dilihat. Abang nasi goreng juga langsung paham kalau gini. Ternyata bisa loh dibikin lebih sederhana lagi. Bentuknya menjadi seperti ini. Cuman keterangan baris dan kolomnya aja yang dihilangkan. Terus angka-angka tersebut diberi tanda kurung di sisi kanan dan kiri. Nah, bentuk ini dinamakan matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky dari kelas 11 IPA 2. Kali ini kita akan membahas yang namanya matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang tersusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, matriks sendiri memiliki ciri, yaitu terdapat di dalam kurung, bisa kurung biasa yang melengkung atau kurung siku. Nah, dalam matriks juga dalam penamaannya kita menggunakan huruf kapital. Di dalam matriks juga terdapat istilah-istilah penting, diantaranya kolom, baris, unsur atau elemen, dan ordo. Yang pertama yaitu kolom. Kolom itu merupakan susunan bilangan yang vertikal atau tegak. Vertikal atau tegak. Nah, sedangkan barisan merupakan susunan bilangan yang horizontal atau mendatar. Jadi kalau kolom itu vertikal atau tegak, sedangkan bila baris itu mendatar atau horizontal. Nah, selanjutnya terdapat unsur atau elemen, yaitu bilangan-bilangan yang menyusun matriks tersebut. Nah, contohnya terdapat angka 4 di dalam matriks. Nah, angka 4 ini terdapat di bagian baris kedua dan kolom kedua. Nah, selanjutnya juga terdapat ordo. Ordo itu ditentukan dari jumlah kolom dan jumlah baris. Jadi jumlah kolom dikali jumlah baris, itu untuk notasinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Di sini terdapat matriks A. Matriks A ini berordo 2 kali 3, yang berarti memiliki 2 kolom dan 3 baris. Nah, dalam pembentukan notasi juga A 2 kali 3. Dalam jumlah unsur atau elemen itu, atau banyak unsur atau elemen itu dikalikan antara kolom dan baris, jadi 2 dikali 3 yaitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan matriks dengan matriks. Syaratnya ini, dua matriks ini harus mempunyai ordo yang sama, jumlah barisnya sama, dan jumlah kolomnya sama. Itu adalah syarat dari penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, dalam penjumlahan matriks, unsur-unsur yang seletak ditambahkan dan unsur-unsur yang seletak dengan matriks yang lainnya. Jadi unsur-unsur yang letaknya sama, yang barisnya sama, kolomnya sama, ditambahkan dengan unsur-unsur yang barisnya sama dan kolomnya juga sama. Nah, begitu juga dengan pengurangan, unsur-unsur letaknya lah yang dikurangi. Selanjutnya kita masuk ke perkalian bilangan real dengan matriks. Nah, bila bilangan real dikalikan matriks ini, bilangan realnya ini langsung dikalikan ke seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam matriks tersebut. Jadi langsung dimasukkan saja
bilangan realnya ke dalam matriks dikalikan oleh semua unsur. Lalu bagaimana dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks? Nah, kalau ini syaratnya ini baris matriks yang pertama harus sama dengan kolom matriks yang kedua. Jadi misalkan matriks yang pertama ini ordonya M kali N, maka matriks yang kedua ini harus berordo N kali P. Nah, M-nya ini sudah sama, menunjukkan ini sudah memenuhi syarat. Nah, sisanya yaitu M dan P. Nah, M kali P ini merupakan ordo dari hasil perkalian matriks dengan matriks. Dalam perkalian matriks kita bisa menggunakan metode garis bantu. Jadi yang di sini baris dulu, membaris, di sini kolom. Baris pertama dikali kolom pertama di matriks kedua, baris kolom, baris kolom. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1, terus baris kedua dikali kolom kedua, baris 2 kali kolom ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke matriks transpose. Nah, matriks transpose ini yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Nah, misalnya ada yang letaknya ini di baris ke-1, kelompok susunan bilangan yang di baris ke-1. Nah, nanti bila ditransposkan, susunan bilangan yang di baris ke-1 ini menjadi kolom ke-1. Baris kedua jadi kolom kedua, dan baris ketiga jadi kolom ketiga. Begitupun sebaliknya, yang kolom 1 jadi baris 1, kolom kedua jadi baris kedua, dan kolom ketiga jadi baris ketiga. Nah, dalam notasinya ini dibaca A transpose, ada A aksen, ada A transpose, dan putaran A. Selanjutnya ada yang dinamakan matriks simetris. Nah, matriks simetris di sini, misalnya ada matriks A. Nah, matriks A ini sama dengan matriks A yang ditransposkan. Jadi diagonal utamanya ini sama, ya. Selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Jadi ini tuh ordonya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya ini sama, dan elemen-elemen yang menyusun matriks ini juga sama persis. Namanya kolom. Nah, kebalikan kolom itu baris yang horizontal atau mendatar. Nah, 2 dan 4 ini
baris. Nah, jadi 2 dan 4 itu baris ke 1. 2, 1, 2 itu kolom ke 1 ya. Jadi ya, dapat kita simpulkan di sini. Jadi ordo matriks C yaitu kolom dulu baru baris ya. Kolomnya berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 tulis di sini, baris ada berapa? 1, 2 dan 4 ya. Berarti 3 dikali 2. Lalu selanjutnya ditanyakan matriks B berapa ordonya? Nah, matriks B kita tulis ulang di atas. Itu ada 1 min 2 1 min 2 3 4 min 1 2 ya. Kurung tutup. Nah, mana baris, mana kolomnya? Kolom diulang-ulang agar ingat, kolom itu yang vertikal, jangan sampai tertukar. Kolom itu vertikal, kebalikannya itu baris yang horizontal. Nah, ini namanya baris. Maka jadi ordo matriks B yaitu 2 ya, kolomnya dulu ada 2 dikali barisnya ada 1, 2, 3. 2 dikali 3. Nah, di B di sini 2C min A kita tulis saja langsung ya. 2C min A. Kita taruh 2-nya di sini, kita kurung buka. Matriks C itu 2 4 1 1 2 1. 2 4 1 1 2 1. Kita kurung tutup. Dikurangi oleh matriks A 3 4 2 1 1 0. Kita buka 3 4 2 1 1 0. Kita kurung tutup. Nah, lalu kita operasikan langsung. Karena ini skalar, maka skalarnya dimasukkan ke dalam matriksnya. 2 dikali 2 berapa? 4. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Jadi yang posisinya itu seletak. Letaknya itu sama ya. Kita kurung tutup. Lalu dikurangi oleh matriks A 3 4 2 1 1 0. Nah, kalau di sini tinggal dioperasikan saja, dikuranginnya juga yang seletak. Jadi 4 ini baris ke 1 kolom ke 1 dengan baris 1 kolom ke 1 juga ya. Syarat pertambahan dan pengurangan itu jangan lupa ordonya harus sama, jumlah baris sama, jumlah kolom sama. Tidak bisa pertambahan matriks atau pengurangan matriks itu kalau soalnya dua matriks ini beda ordonya. Jadi syarat pertambahan pengurangan matriks itu baris dan kolomnya harus sama. Di sini 3 kali 2 ya. Kita lanjutkan. 4 dikurangi 3 1 ya, yang seletak. 8 dikurangi 4 itu 4. 2 dikurang 2 itu 0.
2 dikurang 1 itu 1, 4 dikurang 1 3, 2 dikurangi 0 ya 2 ya. Nah, kita kurung tutup ya. Tadi juga ya ditanyakan beserta ordonya ya, beserta ordonya. Nah, mana kolom, mana baris. Nah, kolom itu yang vertikal, kolom. Nah, kalau baris itu yang satu lagi, yang horizontal atau mendatar, itu baris ya. Jadi itu ordonya yaitu ya, karena ditanyakan ordonya juga, ordonya yaitu 3 dikali 2 ya. Di sini 3 kali 2, di sini kali 2, maka juga hasilnya 3 dikali 2 ordonya. Selanjutnya 1C ditanyakan matriks A dikali matriks B ya. Matriks dikali oleh matriks, kalau tadi ada skalar dikali matriks tinggal dimasukin saja. Kalau ini matriks A dikali matriks B ya. Matriks A ya, matriks itu pakai huruf kapital. Itu A-nya berapa? 3, 4, 2, 1, 1, 0 ya. Sedangkan B-nya yaitu 1 min 2, 3, 4 min 1, 2. Nah, perlu diingat lagi kalau syarat perkalian matriks itu barisnya ya. Ini kita tulis dulu, ini 3 kali 2 ya. Ini kolomnya 3, barisnya 2 ya, 3 kali 2. Nah, kalau B-nya ini beda ordonya. Ordonya ini 2 dikali 3 ya. Kolomnya 2 ya, 1, 4 kali 3. Nah, syarat dari perkalian matriks itu ya, jangan lupa kalau baris ya, baris si A ini sama dengan kolom si B. Ini sama, ini syarat ya. Jadi kalau seandainya baris si A-nya ini tidak sama dengan kolomnya si B, itu tidak bisa dikalikan, tidak terdefinisi. Nah, jadi kalau misalkan A dikali C itu nggak bisa. Ordonya sama, ya bisa pertambahan pengurangan, tapi nggak bisa dikali. Kali itu syaratnya A-nya ini barisnya 2 atau berapapun, jadi baris A-nya itu sama dengan kolomnya si B ya. Kita lanjutkan bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks ya. Kalau diingat saja pakai garis bantu. Nah, cara mengingatnya dengan garis bantu. Yang ini horizontal ya, yang ini vertikal. Nah, bagaimana? Jadi baris pertama dikalikan kolom si B. Nah, caranya gimana ini? Nah, di sini ada angka 3, 4, 1, 4 ya. Nah, 3 ini dikalikan dengan 1, 3 ya. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 4 berarti ditambah 16 ya. Lalu 4 3 4 dikali min 2 min 1 ya.
kita pakai garis bantu lagi di sini, set ya. 3-nya dikali min 2 ya. Nah, taruhnya di sini. Di sini ya taruhnya. Masih di baris 1. Min 2 min 6. 4 kali min 1 min 4 ya. Aslinya sih begini ya. Aslinya begini. Plus kali min ya min. Ya. Lalu masih lanjutkan sampai terakhir sini. Nah, 3 dikali 3 9 nih. Tak 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 ya. 9 tambah 8 ya. Nah, setelah selesai kita pindah si A ini pakai baris yang kedua ya. Ulangi dari awal. 2 kali 1 1 kali 4. 2 ditambah 4. 2 kali min 2 1 kali min 1 min 4 min 1 ya. 2 dikali 3 1 dikali 2 6 tambah 2 8 ya. Tulis seperti ini dulu. Lalu 1 kali 1 0 kali 4 1 ya. 1 tambah 0 ya 1. Lalu 1 kali min 2 0 kali min 1 min 2 ditambah 0 lagi ya. Yang terakhir ya, di sini garis bantunya ya tadi ya. 1 kali min 3 0 kali 2 ya. 3 ditambah 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita jumlahkan. 3 tambah 16 19. Min 6 tambah min 4 ya. Min 10 ya. Min 6 min 4 min 10. Lalu 3 kali 3 9 plus 8 9 tambah 8 16 17. 2 tambah 4 ya 6. Min 4 tambah kali min itu min ya. Min 4 dikurangi 1 lah. Makin minus 5 ya. Lalu 2 kali 3 6 tambah 8 ya. 6 tambah 8 14. 1 tambah 0 ya 1. Ini min 2. Ini 3 ya. Nah, ini merupakan hasil perkalian matriks A kali B, yang dimana A itu berordo 3 kali 2 dan B ini 2 kali 3 ya. Nah, tanpa kita sadari nih ya, hasil ini itu ordonya ya. Ordonya 3 kali 3. Dan ternyata ini tuh hasil. Ordo si hasil. Nah, ingatnya gitu. Ordo si hasil itu 3 kali 3 ya. Jadi yang ini syarat harus sama hasilnya. Sisanya kolom si A, baris si B. Sekarang kita masuk ke bagian D dari contoh soal yang pertama. Matriks transpos dari matriksnya dikali matriks B. Ya, kalikan dulu matriks saya dari perintahnya di sini tuh ya. Kalikan matriks C kali B baru ditransposkan. Apa sih transpos itu? Transpos itu ya, biar mudah ingatnya. Transpos itu kolom jadi baris, baris jadi kolom,
Jadi kebalikan, kolom itu membalikkan. Ya. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, kali ini kita bakal bahas contoh soalnya. Bagaimana sih contoh soal dari transpose ya. Nah, karena di sini mintanya dikalikan dulu ya. Matriks C kali B dulu baru ditransposkan ya. Oke. Kita tulis ulang dulu C kali B. Nah, ya. Matriks C dikali matriks B. C itu berapa? C itu di sini 2 4 1 1 2 1. Sedangkan matriks B 1 min 2 3 4 min 2 4 min 1 2. Sip. C nya 2 4 1 1 2 4 1 1 2 1 kali 1 min 2 3 4 min 1 2. Nah, gini. Perkalian matriks itu ya. Agar mudah diingat, kita menggunakan garis bantu. Yang ini horizontal atau mendatar, di sini vertikal tegak. Jadi di sini kolom. Di sini kolom. Di sini kolom maksudnya. Yang ini kolom, ini baris. Jadi baris itu kolom. Di sini ya. 2 kali 1 2, 4 kali 4 16. Berarti 2 tambah 16. Lalu di sini kita pakai garis bantu lagi gitu ya. 2 kali min 2 min 4 ditambah min 4 ya. 4 kali min 1 min 4. Lalu 2 kali 3 4 kali 2 6 tambah 8 6 tambah 8. Oke. Karena sudah habis kolom yang di kanan, kita baris yang kiri diturunkan. 1 kali 1 1. Oke, 1 nih. 1 kali 1 4 ya. 4. 1 tambah 4. 1 kali min 2 min 2. 1 kali min 1 ya min 1. Lalu di sini 1 kali 3 1 kali 2 3 tambah 2. Nah, sip. Nah, terakhir kita tambah garis ini ya. 2 kali 1 2. Oke, 2 nih. 2 ditambah 4 ya. 1 kali 4. 2 kali min 2 min 4. 1 kali min 1 min 1 tambah min 1. Terakhir 2 kali 3 6. 1 kali 2 2. Ini buat garis bantu ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan masing-masing. Kita tutup dengan kurung. Jadi di sini 18 2 tambah 16 18 ya. 4 ditambah min 4 min 8 tambah 8 14. 1 ditambah 4 5 min 2 tambah min 1 min 3 3 tambah 2 5 ya. 2 tambah 4 6 min 4 dikurangi 1 plus kali min ya. Jadi min 5. Yang terakhir 6 ditambah 2 8. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Tidak, ini belum selesai ya. Oh ya, sebelumnya biar kita ingat bahwa C ini tuh mempunyai ordo 3 kali 2 ya, dimana kolomnya 3 barisnya 2 dan B ini
2 kali 3, yang dimana kolomnya 2, barisnya 3. Dan ini sudah memenuhi syarat dari perkalian matriks. Nggak ada ya namanya pembagian matriks, itu nggak ada pembagian matriks ya. Ini syarat itu ya, syaratnya itu sama. Nah, sedangkan ini sisanya ini adalah biar gampang diingat gitu ya, ordo si hasil. Nah itu ya, ini kan ordonya ordo 3 kali 3, jadi ini sudah terbukti. Nah, kita sekarang transposkan dulu, kita kasih pembatas ya. Nah, sip. Jadi C kali B ditransposkan itu yang dimana ini kolom jadi baris, baris jadi kolom. Berarti di sini sebelumnya ya, ini yang dinamakan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini baris karena ini horizontal atau datar itu baris gitu ya, cara mudah ingatnya. Ini baris gitu ya, ini kolom. Yang tadinya kolom 1 jadi baris 1, yang tadinya kolom 2 jadi baris 2, yang tadinya baris 3 jadi kolom 3, jadi semuanya dibalik ya. Nah, jadi di sini kita tulis ya, ini kolom satunya berapa ya, misal kita ambil kolomnya. Kolom 1 itu 1856. Nah, di sini karena di sini kolom 1, berarti di sini kita ubah menjadi baris 1. 1856. Nah, setelah kita lanjutkan, yang tadinya di sini kolom kedua jadi baris kedua. Ini sini kolom 2-nya ini min 8, min 3, min 5. Nah, sini jadi baris kedua. Yang tadinya di sini kita ambillah baris ketiga, 6 min 5, 8. Nah, di sini malah jadi kolom. Jadi transpos itu seperti itu ya. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, itu merupakan contoh soal dari bagian pertama dan transpos yang telah kita bahas sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama ada matriks baris dan matriks kolom. Nah, matriks baris itu jumlah barisnya itu 1. Jadi barisnya itu jumlahnya 1. Sedangkan kalau matriks kolom itu jumlah kolomnya itu 1. Nah, lalu ada matriks persegi dan matriks segitiga. Nah, matriks persegi ini dimana jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Sedangkan matriks segitiga itu sedikit berbeda. Jadi di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama. Jadi pilihannya mau di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama. Lalu ada matriks diagonal dan matriks identitas. Nah, kalau matriks diagonal ini di atas dan di bawah diagonal utama ini nilainya 0. Jika tadi matriks segitiga itu di atas atau di bawah, nah kalau matriks diagonal ini di atas dan di bawah. Matriks identitas. Nah, matriks identitas ini diagonal utamanya ini bernilai 1. Di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Selanjutnya ada matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks datar yaitu matriks yang jumlah kolomnya itu lebih banyak daripada jumlah
baris. Nah, sedangkan bila matriks tegak itu matriks yang jumlah barisnya itu lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Nah, jadi itulah macam-macam matriks. Nah, sekarang kita masuk ke determinan matriks. Di sini terdapat determinan matriks untuk ordo 2x2 dan ordo 3x3. Pada ordo 2x2 ini, diagonal utama itu dikurangi dengan diagonal yang satu lagi. Jadi A dikali D dikurangi dengan B kali C. Selanjutnya ada ordo 3x3. Pada ordo 3x3 ini terdapat dua jenis diagonal. Yang pertama itu dari diagonal kiri atas ke diagonal kanan bawah, itu positif. Lalu ada diagonal yang satu lagi dari ujung kanan atas ke ujung kiri, itu negatif. Nah, jadi A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I, sesuai dengan gambar yang contohkan. Selanjutnya terdapat matriks inverse untuk yang ordonya ini 2x2. Nah, jadi determinan sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang terdapat adjoint. Nah, adjoint di sini untuk ordo 2x2 ini yang sebelumnya ini A B C D matriksnya ini. Nah, diagonal utamanya ini ditukar posisinya, sedangkan diagonal yang satu lagi ini tidak ditukar tapi dikali negatif. Nah, selanjutnya ada matriks inverse. Jadi determinan sudah kita bahas untuk yang ordo 3x3 ini. Lalu di sini terdapat adjointnya. Adjointnya ini menggunakan cara khusus ya, berbeda. Jadi di sini ada dengan metode tutup, dan di sini juga setelah dengan metode tutup ini ditransposkan. Untuk lebih pahamnya kita coba contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan inverse dari matriks A 1, 2, 3, 4. Di sini memiliki ordo 2x2 matriksnya. Kolomnya 2, barisnya 2. Baris itu yang horizontal, kolom itu vertikal ya. Nah, inverse sendiri mempunyai rumus 1 per determinan A dikali adjoint si matriksnya itu A. Inverse juga mempunyai lambang, jadi pangkatnya itu dikali -1, pangkat -1. Nah, jadi dalam mengerjakan inverse kita harus mencari terlebih dahulu determinan A dan adjoint A-nya. Ya. Kita langsung saja di sini A-nya kita tulis ulang di sini. A-nya ini 1 2 3 4 burung tutup. Ya. Nah, sedangkan kalau inverse-nya 1 per determinan A. Determinan A itu diagonal utama dikurangi oleh diagonal yang kedua. Ya. Diagonal utama dengan diagonal kedua. Jadi diagonal utamanya dikali 1 kali 4 sini ya. 1 kali 4 4, 3 kali 2 6. Nah, itu di sini dikurangi 6 ya. Sekarang kita mencari yang namanya adjoint. Berapakah adjointnya? Adjoint itu diagonal utamanya posisinya ditukar. Jadi sini 4, di sini 1. Sedangkan diagonal keduanya itu posisinya tetap tapi dikali min. Jadi -2, -3.
Nah, di sini tinggal kita operasikan 1 per min 2 4 min 2 min 3 1. Nah, maka kita masukkan saja sini min 2, sini 1, 3 per 2 min setengah. Jadi hasil inverse dari matriks A yaitu min 2, 1, 3 per 2 min setengah. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan inverse dari matriks A 1, 2, 3, 4. Di sini memiliki ordo 2 kali 2 matriksnya. Kolomnya 2, barisnya 2. Baris itu yang horizontal, kolom itu vertikal ya. Nah, inverse sendiri mempunyai rumus 1 per determinan A dikali adjoin si matriksnya itu A. Inverse juga mempunyai lambang, jadi pangkatnya itu dikali min 1, pangkat min 1. Nah, jadi dalam mengerjakan inverse kita harus mencari terlebih dahulu determinan A dan adjoin A-nya. Ya. Kita langsung saja di sini A-nya kita tulis ulang di sini. A-nya ini 1 2 3 4 burung tutup ya. Nah, sedangkan kalau inverse-nya ya, 1 per determinan A. Determinan A itu diagonal utama dikurangi oleh diagonal yang kedua. Ya. Diagonal utama dengan diagonal kedua. Jadi diagonal utamanya dikali 1 kali 4 4 di sini ya. 1 kali 4 4. 3 kali 2 6. Nah, itu di sini dikurangi 6 ya. Sekarang kita mencari yang namanya adjoin. Berapakah adjoinnya? Adjoin itu diagonal utamanya posisinya ditukar. Jadi sini 4, di sini 1. Sedangkan diagonal keduanya itu posisinya tetap tapi dikali min. Jadi min 2, min 3. Tutup. Nah, di sini tinggal kita operasikan 1 per min 2 4 min 2 min 3 1. Nah, maka kita masukkan saja sini min 2, sini 1, 3 per 2 min setengah. Jadi hasil inverse dari matriks A yaitu min 2, 1, 3 per 2 min setengah. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini terdapat matriks A yang ordonya 3 kali 3. Nah, ditanyakan di sini determinan A. Untuk yang A ditanyakan determinan A, lalu setelahnya ditanyakan adjoin A, dan yang terakhir ditanyakan inverse dari matriks A. Yang dimana matriks A ini ordonya 3 kali 3. Dalam menentukan inverse, kita membutuhkan determinan dan adjoin. Jadi ini semuanya berurutan dan sejalan untuk mencari nilai dari inverse. Pertama kita tentukan dulu determinan dari matriks A ini yang ordonya ini 3 kali 3. Yang pertama kita tulis ulang matriksnya. Kita tulis ulang. Itu di sini min 1 5 3 2 1 4 min 3 2 min 5. Lalu kita tulis
dua kolom yang pertama. Jadi kita tulis di sebelah kanan sini dua kolom yang pertama, min 1, 5, 2, 1, min 3, 2. Nah, seperti ini. Lalu kita kurung tutup, kurung garis seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pakai yang namanya garis bantu untuk membantu kita dalam mengalihkan unsur-unsur mana saja ya. Nah, yang dimana garis-garis ini nanti unsur-unsurnya ini dikalikan. Nah, setelah kita buat garis bantunya, kita kalikan unsur-unsur. Nah, di sini min 1 kali 1 kali min 5. Berarti di sini kita tulis 5. 5 kali 4 kali min 3. Berarti minus 60. Di sini 3, 2, 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Plus 12. Nah, selanjutnya kita kurangi, kurung buka lagi oleh garis yang satu lagi, yang kalau di sini yang titik-titik berwarna biru. Jadi sini min 3 kali 1 kali 3 min 9. Lalu 2 kali 4 kali min 1 berarti min 8. Min 5 kali 2 kali 5 berarti min 50. Nah, kita kurung tutup, lalu tinggal kita tambah kurangkan, operasikan. Jadi di sini bila dijumlahkan jadi minus 43 dikurangi kurung buka. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ini minus 67. Ya, dimana minus ketemu minus akan menjadi plus. Jadi hasilnya yaitu 24. Lalu kita cari yang namanya adjoin dari A. Sekarang kita cari adjoin dari A ya. Adjoin dalam matriks ordo 3 kali 3 juga berbeda. Tidak semudah mencari adjoin dalam ordo 2 kali 2. Kita tulis adjoin A. Nah, sekarang kita buat garis yang besar. Nah, seperti ini. Nah, kita buat ini kan ordonya 3 kali 3. Berarti di sini kita bikin kotak lagi, sama 3 tekan kolomnya 3, barisnya 3. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, nanti jadi di kotak ini kita isi di sini oleh unsur-unsurnya. Nah, sebelum kita memasukkan unsur-unsurnya, kita beri tanda dulu di sini, tanda minus. Tanda minusnya juga di sini, dan di sini. Ya. Ini juga ordonya 3 kali 3 ya. Lalu kita masukkan. Caranya bagaimana? Kita tulis ulang dulu saja si matriks A-nya di sini. Matriks A yang normal agar mudah. min 3, 2, min 5. Nah, sini kita kurang ini ya. Bagaimana cara memasukkan unsur-unsur ini ke dalam kotak yang telah kita buat dalam adjoinnya? Nah, caranya begini. Kita mau mengisi kotak ini. Kotak ini ada di baris 1 kolom 1. Nah, kita tutup seperti ini ya. Nah, setelah kita tutup,
maka sisanya tinggal 1, 4, 2, min 5. Kita tulis ini 1, 4, 2, min 5. Begitupun seterusnya. Di sini kolom 2 baris 1. Nah, kolom 2 baris satunya kita tutup di sini. Juga di sini. Nah, sisanya berapa? 2, 4, min 3, min 5. Kita tulis sini 2, 4, min 3, min 5. Lalu di sini kolom 3 baris 1 ya. Kita tutup di sini. Nah, sisanya berapa? 2, 1, min 3, 2. Nah, 2, 1, min 3, 2. Nah, selanjutnya juga sama, ke bawahnya kita tutup. Jadi di sini 5, 3, 2, min 5 ya. Kita tutup yang kolom 1 baris 2. Kita tutup jadi sini. Lalu baris 2 kolom 2 jadi tanda plus gitu ya. Yang ditutup jadi sini min 1, 3, min 3, min 5. Lalu baris 2 kolom 3. Yaitu sisanya min 1, 5, min 3, 2. Yang terakhir baris ketiga. Baris berarti sisanya ini 5, 3, 1, 4. 5, 3, 1, 4. Lalu di sini baris ketiga kolom 2. 1, min 1 gitu ya. Min 1, 2, 3, 4. Min 1, min 1, 3, 2, 4 ya. Lalu di sini yang terakhir ya, yaitu sisanya min 1, 5, 2, 1. Baris 3 kolom 3. Lanjutan diapakan? Ini sama seperti mencari determinan di ordo 2 kali 2. Nah, jadi di sini dikalikan diagonal utamanya, dikalikan diagonal kedua juga dikalikan. Jadi diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Ya, kita tulis di sini. Ya. Ini kita kurung. Kita kasih kurung. Jadi di sini min 5 ditambah 16. Jadi di sini min 5 kali 1 ya min 5. Min 5 ditambah 8. Nah, kita tulis saja. Min 5 dikurangi diagonal kedua yaitu 4 kali 2 8 ya. Lalu di sini 2 kali min 5 min 10 ya, kita tulis ini min 10 dikurangi oleh min 3 kali 4 min 12, tapi min ketemu min ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kurung lagi sini minus karena di sini ada tanda minus ya. Minus itu ada di sini. Sini. Jadi seperti tanda plus ya. Selanjutnya kita lanjutkan 2 kali 2 4, kita tulis 4 min 3 kali 1 min 3. Min ketemu min ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan 5 kali min 5. Min 25, 2 kali 3 6. Min 6 kurung minus. Lalu di sini min 1 min 5 kita kalikan jadi 5. Min 3 kali 3 min 9. Min 1 kali 2 selanjutnya min 2. Min 3 kali 5 min 15.
min 15. Dan kita kurung tutup minus kali minus semua. 5 kali 4 20. 3 kali 1 3 min 3. Min 1 kali 4 min 4. 2 kali 3 6 min 6. Kita kurung ini minus. Lalu kita lanjutkan sini diagonal utamanya min 1 kali 1 min 1 dikurangi 10 5 kali 2 ya. Nah, kita tuh seperti ini. Nah, lalu kita tulis di sini kita operasikan min 13 sini minus 12, di sini minus min 10 ditambah 12 plus 2. Di sini min 2 ya. Ya. Lalu 4 dikurangi minus 3 7, min ketemu min jadi plus. Min 25 kali 6 min 31 tapi jadi plus karena min kali min. 5 dikurangi min 9 berarti 14. Min 2 min 15 berarti 13 ya. 13 diminuskan min 13. Lalu di sini 17 20 kurangi 3. Di sini min 4 dikurangi 6 min 10 jadi 10 plus min 1 kurangi 10 jadi min 11. Nah, ternyata ini belum menunjukkan adjoin A ya. Ini belum adjoin A. Adjoin A ordo matriks A itu harus ditransposkan dulu ya. Jadi ini ditransposkan gitu ya. Ditransposkan. Transpos. Jadi min 13 min 2 baris jadi kolom-kolom jadi baris 7 31 14 10 7 ke 1 17 min 2 14 10 7 ini min 13 ya. Min 13 ini min 11. Nah, inilah yang disebut adjoin A. Jadi harus ditransposkan terlebih dahulu. Ditranspos dulu. Nah, jangan lupa ditransposkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh soal yang ketiga. Perlu kita ingat bahwa inverse itu memiliki rumus 1 per determinan A kali adjoin A ya. Ini semuanya sama rumusnya seperti ini, mau ordo 2 maupun 3. Yang membedakan ordo 2 dan ordo 3 itu cara mencari determinan A dan adjoin A. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah menemukan determinan A dan adjoin A. Nah, kita tulis saja. Jadi tadi kita menemukan determinan A-nya itu 24, adjoin A-nya itu min 13, 31, 17 min 2 14 10 7 min 13 min 11. Kita kurung tutup seperti ini. Nah, skalar dikalikan dengan
vektor. Kita langsung masukkan saja semuanya. Jadi di sini min 13 per 24, 31 per 24, 17 per 24, min 2 per 24 kita bisa perkecil jadi min 1 per 12. Di sini 14 per 24 itu setengah ya. 10 per 24 bisa kita perkecil menjadi 5 per 12 ya. Bisa kita perkecil jadi 5 per 12. Lalu di sini 7 per 24 min 13 per 24 dan yang terakhir min 11 per 24. Nah, kita kurung tutup. Nah, ini adalah inverse dari A yang ordonya ini 3 kali 3 ya. Ini bisa jadi 5 per 12 ya bila ini sederhanakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Ainun, Nia, dan Nisa pergi bersama-sama ke toko buah. Ainun membeli 2 kilo apel ya. Ainun membeli 2 kilo apel, 2 kilo anggur, 1 kilo jeruk dengan harga 50.000. Nia membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 40.000. Nisa membeli 1 kilo apel, 3 kilo anggur, 2 kilo jeruk dengan harga 70.000. Tentukan harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 4 kilo jeruk. Dulu saat kita SMP menyelesaikan ini dengan cara SPLDV, substitusi, eliminasi, campuran, substitusi, eliminasi. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara matriks ya. Jadi langkah pertama kita itu buatlah model matematikanya dulu ya. Kita buat SPLDV-nya gitu ya. Kita misalkan kalau X di sini itu apel, X di sini apel, lalu Y di sini itu anggur, dan Z itu adalah jeruk. Selanjutnya kita tulis SPLDV-nya. Jadi di sini 2x gitu ya. Persamaan pertama ini yang dibeli oleh Ainun, 2x plus 2y plus z, 2 apel, 2 anggur, 1 jeruk, 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Dengan harga 50.000 rupiah ya. Lalu Nia juga membeli di toko yang sama gitu 3 kilo apel, 3x, jadi 3x plus 1 kilo anggur berarti Y plus 1 kilo jeruk Z dan harga 40.000. Nisa juga membeli di toko yang sama 1 kilo apel berarti X, lalu 3 kilo anggur dan 2 kilo jeruk 2Z dengan harga 70.000 rupiah. Yang ditanyakan di sini 2x, 2 apel ya, 2x, 3y, 4z ya. Selanjutnya kita ubah SPLDV ini menjadi bentuk matriks. Nah, kita sekarang ubah ke bentuk matriks. Bagaimana caranya?
kita besok kita tulis di sini 2 2 1 3 1 1 1 3 2. Ini matriks itu ya. 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2. Sini X Y Z gitu. Nah, ini kurung tutup sama dengan 50.000, 40.000, 70.000. Nah, kenapa kok bentuk matriksnya seperti ini? Nah, kita lihat. Kita menggunakan perkalian matriks. Nah, jadi di sini 2x ya. Kalau dikalikan berarti kan ini 2x, 2y, 1z. Benar kan? Di sini juga 2x, 2y, z. Sama dengan 50.000. 3x, y, 1z ya. Matriks kali matriks sama 40.000. 1x, 3y, 2z, 70.000. Sudah sama kan semuanya? Nah, itulah mengapa bentuk matriksnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, dalam menentukan berapa harga apel, anggur, jeruk, nilai variabel, itu ada dua cara dalam matriks. Yang pertama kita menggunakan metode inverse. Ya. Sini kita menggunakan metode inverse. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya itu jadi si X, Y, Z ya. Nah. Ini kan 221 311 132 nya ini kan di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau di skalar atau di biasanya kalau pindah ruas itu kan ini perkalian ya, berarti nanti ini dibagi gitu ya, matriks bagi matriks. Enggak, matriks itu enggak ada pembagian matriks, jadi enggak ada matriks bagi matriks. Nah, terus gimana? Karena ini posisinya di sebelah kiri X, Y, Z, maka kita juga pindahkan di sebelah kiri 50.000, 40.000, 70.000 ya. Seandainya X, Y, Z ini yang dipindah ke kanan, maka karena X, Y, Z ini di sebelah kanan 221, 311, 132, maka X, Y, Z ini berada di sebelah kanan 50.000, 40.000, 70.000 dalam bentuk inverse. Nah, sekarang kita pindahkan 221, 311, 132 nya ini ke sebelah kanan. 221, 311, 132. Nah, ini bentuknya inverse. Ini inverse. Yang inverse. Nah, ini dikali oleh matriks 50.000, 40.000, 70.000. Nah, selanjutnya kita rumus inverse ya, masih ingat kan rumus inverse? Berarti di sini 1 per anggaplah ini itu matriks A lah ya, that A. Berarti di sini A join A kali 50. Di sini kita tulis 50.000, 40.000, 70.000. Nah, ini matriks A ya. Ini kita anggap matriks A ini. Kita misalkan gitu ya, ini matriks A. Kita misalkan ini matriks A. Jadi di sini 1 per determinan A kali A join A. Nah, selanjutnya kita cari determinan A-nya. Nah, oke. Kita cari determinan A-nya di sebelah sini saja.
kita tulis determinan A-nya, yaitu dat A sama dengan 2, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 2. Nah, kita tulis ulang dua kolom yang pertama. Ya. Jadi di sini 2, 2, 3, 1, 1, 3. Lalu kita kurung. Nah, kita kurung tutup. Ya, kurungnya seperti ini. Lalu kita beri garis bantu. Kita beri garis bantu. Nah, selanjutnya yang dari bawah ke atas seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis perkalian yang garis merah dan perkalian yang titik-titik biru. 2 kali 1 kali 2 4. 2 kali 1 kali 1 kayak tulisin 2 ya, plus 2. Lalu sini 1 kali 3 kali 3 berarti 9 ya. Sini 9, kurung tutup, dikurangi, kurung buka, 1 kali 1 kali 1 1 ditambah 3 1 2 berarti 3 kali 1 kali 2 6 ya. Lalu 2 kali 3 kali 2 berarti 12, dikurung tutup. Kita operasikan berarti di sini 15 ya. Dikurangi 19. Berarti determinannya di sini minus 4. Selanjutnya kita mencari yang namanya itu adjoin A ya. Adjoin dalam matriks yang ordonya itu 3 kali 3. Ya, tulis di sini ya. ADJ adjoin. Kita buat garis yang besar gitu. Kita buat garis yang besar. Nah, kita mengerjakan ini dengan metode tutup ya. Kita sebut saja metodenya metode tutup agar lebih mudah dihafal. Nah, kita buat dulu seperti ini determinannya. Biasanya determinan 2 kali 2 kan seperti ini. Nah, jangan lupa tanda minusnya. Dan di sini juga ada tanda transpose ya, jangan lupa ada transpose. Di sini tanda min seperti tanda plus tapi tengahnya bolong. Kita menggunakan metode tutup. Jadi di sini ini matriksnya ya. Ini matriks yang A ya, yang diinverskan. Jadi kita tutup baris ke-1, kolom ke-1 ya. Berarti di sini kita tutup ya 1 1 3 2 ya. 1 1 3 2. Selanjutnya baris 1 kolom 2 kita tutup seperti ini. Nah, ya yang dibayangi. Nah, berarti sisanya ini
3 1 1 2. 3 1 1 2. Yang terakhir berarti 3 1 1 3. Kita lanjutkan ya. Di sini 2 1 3 2 dengan metode tutup ya. Sini 2 1 1 2. Lalu 2 2 1 3. Lalu di sini 2 1 1 1. Lalu 2 1 3 1 2 1 3 1. Dan yang terakhir dengan metode tutup juga. Nah, seperti ini. Sisanya 2 2 3 1 ya. Yang seletak kita tutup 2 2 3 1. Nah, selanjutnya ya. Berarti kita kalikan, kita operasikan si determinan yang dalam situ. Kita sambung ke sini saja. Kita beri pembatas. Ya. Kita lanjutkan di sini. Berarti di sini diagonal utama dikurangi diagonal kedua. 2 dikurangi 3 berarti min 1. 3 kali 2 6. 6 dikurangi 1 5. Min 5. Lalu 3 kali 3 9. 9 kurangi 1 berarti 8. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. 4 dikurangi 3 1 ya. Tapi jangan lupa di sini ada tanda minus ya. Lalu 2 kali 2 4. 4 dikurangi 1 kali 1 berarti 3. 2 kali 3 kurangi 1 kali 2 6 kurangi 2 4. Ada tanda minus. 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 1 dikurangi ini itu 3 ya. Ini minus. 2 dikurangi 3 itu min 1, tapi dikali min lagi jadi 1. Lalu selanjutnya 2 kali 1 2 dikurangi 6. 2 kali 6 min 4. Nah, kita kurung ya. Tapi ini masih bentuk belum ditranspose ya. Masih harus ditranspose terlebih dahulu untuk menjadi yang namanya adjoint A. Nah, jadi di sini kita transpose ya. Kita transpose min 1 1 baris jadi kolom, yang kolom jadi. Nah, kita transposkan menjadi min 1 1 ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di sini kolom 1, di sini baris 1, di sini kolom 2 jadi baris 2, kolom 3 jadi baris 3. Nah, tadi kita telah menemukan determinan A dan adjoint A-nya ya. Nah, sekarang kita tulis si matriksnya ya, karena kita masih di metode matriks. Ini masih lanjutan metode matriks. Lanjutan metode inverse. Semuanya juga matriks ya. Lalu kita masukkan tadi itu
rumus inverse ya. Anggaplah tadi itu kan yang A ya, misalkan yang tadi itu A, 1/det A kali A join A nya. Nah ini kita masukkan determinan A nya tadi kita udah nemu minus 4, A join A nya juga kita udah nemu ya, yang tadi kita transposkan itu ya. Kita tulis di sini min 1 min 1 1 min 5 3 1 8 min 4 min 4. Nah kita tutup. Nah jangan lupa tadi kan ada yang rupiahnya itu, yang ribuan, 50.000, 40.000, 70.000. Nah tadi kita inverse kan yang ini ya. Nah, yang tadi kita hitung. Nah jadi kalau yang 50.000, 47.000 kan yang soal ya, dan ini sama dengannya ini tadi itu X, Y, Z. Nah selanjutnya kita masukkan si 1/-4 nya ini ke dalam 50.000, ke dalam minus 1 ya. 50.000 nya nanti dulu kita akhirkan, kita cari yang lebih mudah. Jadi sini 1/4, 1/4, 1/-4, 5/4, minus 3/4, 1/-4 ya. 8/-4 itu berarti minus 2. Minus 4/-4 itu 1, dan ini juga sama 1. Nah X, ini X, Y, Z ya. 50.000, 40.000, 70.000. Nah ini dikali matriks kali matriks, maka kita bisa dapat di sini itu 1/4 kali 50.000 ya. Ini kan 3 kali 2 ya, 3 kali 3. Ini itu ordonya ini 3 kali 3, ini ordonya 3 kali, ini ordonya ini 3 kali 1 ya. Jadi ininya sudah sama nih, sudah memenuhi syarat gitu ya, sama. Dan ini adalah hasil lah, ordo si hasil gitu, ordo si hasil. Nah berarti di sini itu inverse, bukan inverse, matriks kali matriksnya ya, itu 1/4 kali 50.000 berarti 12.500. Nah 1/4 kali 40.000 itu 10.000. Lalu 70.000 kali 1/4 nya min. Di sini minus 17.500. Lalu 5/4 dikali 50.000 ya di bawahnya. Ya ingat ordo si hasilnya itu 3 kali 1. Sama seperti yang ini, 3 kali 1. Kita lanjutkan, berarti di sini 40.000 bagi 4, 10.000 kali 5 berarti 50.000.
Nah, 5/4-nya itu bukan dikalikan dengan 40.000. Hati-hati, sering keliru. 5/4-nya ini dikalikan dengan 50.000. Jadi di sini 62.500. Nah, minus 3/4 ini dikalikan dengan 40.000. Berarti di sini minus 30.000. Lalu minus 1/4 dikali 70.000 minus ya 17.500, juga sama-sama seperti di atas. Lalu min 2 dikali 50.000 berarti minus 100.000. Lalu 1 kali 40.000 tambah 40.000, lalu ditambah 70.000 karena dikali 1. Nah, ini tinggal kita operasikan. Maka X, Y, Z itu sama seperti X itu 5.000 ya, 22.500 kali 17.500, 62.500 dikurangi 30.000 dikurangi 17.500 berarti 40. Ini jadi nah 62.000 dikurangi 500 dikurang 62.500 dikurangi 30.000 dikurangi 17.500 itu 15.000 ya. Z nya ini minus 100.000 dikurangi 40.000 ditambah 70.000 hasilnya 10.000. Nah, jadi X nya ini 5.000, Y nya ini 15.000 dan Z nya ini 10.000, yang dimana X nya ini adalah apel, Y nya ini anggur, Z nya ini jeruk. Nah, jadi kita sekarang menggunakan metode yang kedua. Metode kedua ini dinamakan metode determinan. Jadi di sini kita akan menggunakan metode determinan, dan metode determinan ini mempunyai rumusnya sendiri. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, jadi rumusnya itu di sini. Bila kita ingin mencari X, rumusnya itu dx determinan X per D. Nah, begitu pula bila kita ingin mencari Y, berarti dy per D, dan Z itu dz per D. Nah, jadi inilah rumus yang akan kita gunakan dalam metode determinan, yang dimana akan kita bahas sekarang. Nah, selanjutnya dalam mengerjakan matriks ini ya, dalam mengerjakan soal cerita ini, langkah pertama itu selalu kita membuat yang namanya model matematikanya. Nah, model matematikanya itu kita tulis dulu SPLDV-nya deh. Kita misalkan di sini itu X-nya itu anggur, X-nya itu apel ya, di sini X-nya itu apel, Y-nya anggur, dan Z-nya ini adalah jeruk. Nah, lalu setelah kita menentukan lambang-lambang variabel, kita tulis SPLDV-nya.
Sini 2x ya. Sini 2x plus 2y plus z itu sama dengan 50.000. Lalu yang kedua ada 3x plus y plus z, ini 40.000 rupiah. Lalu juga ada 1x ya plus 3y plus 2z. Nah, ini sama dengan 70.000 rupiah. Setelah kita membuat SPLDV-nya, setelah kita menentukan lambang-lambang dari variabel x, y, z ini, kita ubah SPLDV ini menjadi sebuah matriks. Itu langkah-langkahnya ya. Jadi ini aku sini. Jadi di sini itu 2 2 1 3 1 1 1 3 2 x y z sama dengan 50.000, 40.000 dan 70.000. Kita kurung tutup ya. Perkalian matriks 2x 2y 1z 3x 1y 1z 1x 3y 2z sudah sesuai dengan SPLDV yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke metode determinan. Pertama-tama dalam metode determinan kita cari dulu D-nya, determinannya. D-nya. D biasa. Bagaimana caranya? Ini caranya biasa. Jadi di sini kita misalkan di sini itu seperti yang sebelumnya ya. Ini kita misalkan kalau ini tuh A ya, ini A. Kita misalkan itu A. Itu A ya. Tuh. Lalu kita determinankan matriks A tersebut. Nah, seperti sebelumnya, kita tulis ulang dulu 2 2 1 3 1 1 1 3 2 gitu ya. Kita tulis ulang 2 kolom yang pertama 2 2 3 1 1 3. Kita buat kurung determinan. Kita buat garis bantu seperti biasa. Set. Kita buat garis bantu yang kedua, yang dimana ini bakal dikurangkan ya. Garis merah dikurangi titik-titik biru kalau di sini ya, di garis bantu di sini. Jadi kita kalikan 2 kali 1 kali 2, kita tulis ini 4, 2 kali 1 kali 1 plus 2, 1 kali 3 kali 3 plus 9. Kita kurung tuh ya. Lalu kita kurangi, kita kurung buka 1 kali 1 kali 1 1, 3 kali 1 kali 2 ini plus 6, 2 kali 3 kali 2 plus 12 ya. Ini untuk titik-titik biru, ini untuk yang garis merah. Kita lanjutkan. Jadi di sini itu sama dengan 4 tambah 2 tambah 9 itu 16 dikurangi 19. Jadi di sini minus 4. Langkah selanjutnya kita cari dx, dy, dan dz. Pertama-tama kita cari dulu dx-nya. Bagaimana cara mencari dx? Nah, dalam mencari dx, dy, dan dz kita perlu tahu dulu ya. Di sini itu yang x-nya itu kan yang ini ya. Nah, ini kan yang akan menjadi x ya. Di sini 2x, 3x, x, ini 2x, 3x, x ya. Kita perkalian matriks juga seperti itu. Lalu di sini juga ada
Y, Z dulu deh ya, Z. Ini tuh Z. Dan di sini tuh ada Y. Nah, ini sudah samanya dengan ini, dan bila dikalikan matriks juga sudah sesuai. Jadi kita sudah tahu mana X, mana Y, dan mana Z dalam matriks A ini. Selanjutnya kita gantilah X ini ya. X ini menjadi angka 50.000, 40.000, dan 70.000. Unsur-unsurnya diganti. Yang X-nya ya, karena kita mencari DX. Jadi sini 50.000, 40.000, 70.000. Di sini 2, 1, 3, 1, 1, 2. Lalu kita seperti biasa menulis ulang 2 kolom pertama ya. Sini 50.000, 40.000, 70.000, dan ini 213. Sama seperti sebelumnya, kita pakai yang namanya garis bantu. Nah, lalu kita pakai garis bantu yang kedua. Nah, sekarang kita kalikan. 50.000 dikali 1 dikali 2, 100.000. Ditambah 2 dikali 1 kali 70.000. Berarti 140.000. Lalu 1 kali 40.000 kali 3, berarti di sini 120.000. Kurung tutup. Dikurangi 70.000 kali 1 kali 1, 70.000. Ditambah 3 kali 1 kali 50.000, berarti 150.000. Dan 2 kali 40.000 itu 80.000. 80.000 dikali 2, 160.000. Ya, 160.000. Nah, bila kita jumlahkan, ini sama dengan 360.000. Ini 38.000, 380.000. Jadi minus 20.000. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya DY. Bila di DX, X yang diganti dengan 50.000, 40.000, 70.000, maka di sini Y-nya yang diganti. Jadi di sini kita tulis X-nya tadi 2, 3, 1, Y-nya diganti menjadi 50.000, 40.000, dan 70.000. Dan ini sisanya 1, 1, 2. Kita tulis ulang 2 kolom yang pertama. Ada 2, 3, 1, 50.000, 40.000, dan 70.000. Selanjutnya kita buat garis bantu seperti biasa dalam mengerjakan determinan yang ordonya ini 3 kali 3. Nah, bila kita kalikan, ini 2 kali 40.000 kali 2, berarti 160.000. 50.000 kali 1 kali 1 plus 50.000. Lalu plus 1 kali 3 kali 70.000, berarti 210.000.
Kita kurung tutup, kita kurangi dengan 1 kali 40.000 kali 1 berarti 40.000 plus 70.000 kali 1 kali 2 di sini berarti 140.000. Lalu di sini 2 kali 3 kali 50.000. Jadi 300.000. Nah, kurung tutup. Bila kita jumlahkan masing-masing, maka kita akan mendapatkan minus 60.000. Nah, sekarang kita cari DZ-nya ya. Sekarang kita cari yang DZ. Kita sekarang cari DZ. Nah, seperti sebelumnya, berarti Z di sini itu diganti dengan 50.000, 40.000 dan 70.000. Jadi kita tulis dulu 2 2 3 1 1 3. Nah, ini Z-nya ini diubah jadi 50.000, 40.000, 70.000. Seperti biasa kita kasih kurung, kita kalikan. Sebelum dikalikan disalin ulang dulu dua kolom pertama. 2 2 3 1 1 3. Baru kita gunakan yang namanya garis bantu. Nah, lalu kita kalikan. Maka di sini 2 kali 1 kali 70.000 itu 140.000. Lalu 2 kali 40.000 kali 1 itu 80.000. Lalu 50.000 kali 3 kali 3 itu 9 kali 5 450.000. Kurung tutup. Lalu kita kurangi, kurung buka. 1 kali 1 kali 50.000 50.000. 3 kali 40.000 kali 2 itu 240 ya, 240.000 tambah 70.000 kali 3 kali 2 itu 420.000 ya, 420.000. Bila kita jumlahkan, kita akan mendapat 670.000 dikurangi 710.000. Maka kita akan mendapatkan DZ itu minus 40.000. Nah, karena kita telah menemukan DX, DY, DZ, dan juga D, maka kita bisa mencari yang namanya itu X ya. Sini X. X itu sama dengan DX per D. Nah, sebelumnya kita telah menemukan yang namanya DX. DX di sini yaitu minus 20.000 ya, yang ini. Minus 20.000 per, kita juga telah menemukan determinannya. Nah, ini determinan. Determinan ini min 4. Jadi X itu 5.000. Y pula sama seperti itu caranya. Jadi di sini kita telah menemukan DY ya. DY kita udah nemu ini minus 60.000. Minus 60.000 per minus 4 ya. Ini DY. Jadi hasilnya ini Y itu 15.000.
Selanjutnya kita cari Z. Z juga sama, DZ per D. Nah, kita telah menemukan determinannya ini minus 4 ya. Minus 4. Jadi sini juga udah menemukan DZ ya. Minus 40.000. Ini minus dibagi minus jadi plus ya. Jadi Z itu nilainya 10.000. Maka ya. Jadi ini kan yang ditanyakan ini kan DZ ya. DZ ditanyakan. Nah ini kan 2x 3y plus z, yang dimana ini itu apel, anggur, jeruk. Karena kita telah menemukan nilai dari x, y, z, nilai dari satu buah apel, satu buah anggur, satu buah jeruk. Jadi ini tuh anggur, ini tuh apel, ini apel, ini anggur, jeruk, ya. Jadi jeruk itu satunya tuh rupiah 10.000, apel rupiahnya 5.000, anggur itu harganya 15.000 rupiah. Ditanyakan 2x 3y plus z, maka kita kalikan 2 dikali 5.000 ditambah 3 dikalikan 15.000 ya, karena ditanyakan berapa nilai 2x plus 3y plus z, berapa harga 2 apel, 3 anggur, dan sebuah jeruk. Lalu z sini 10.000 ya. Lalu yang ditanyakan ini 4Z ya, 4 kilo jeruk ya. Berarti di sini kita kali 4 ya. Lalu kita beri panah. Nah, jadi di sini itu harganya 10.000 ditambah 45.000 tambah 40.000, maka harganya ini rupiahnya 95.000. Jadi nilai, jadi harga ya. Jadi harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 4 kilo jeruk yaitu rupiah 95.000 rupiah. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, jadi harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, 4 kilo jeruk yaitu 95.000 rupiah.